Dalam tafsir Al-Qurtubi disebutkan, Ibnu Ishaq meriwayatkan bahwa kaum Quraisy pernah mengutus An-Nadr bin Al-Harits dan Uqbah bin Abi Mu'aid untuk menemui pendeta Yahudi. Kaum Quraisy berpesan kepada mereka berdua, tanyakanlah oleh kalian kepada pendeta Yahudi tentang ciri-ciri dan sifat yang ada pada Muhammad. Para pendeta itu ahlul kitab yang memiliki pengetahuan tentang para nabi. Mereka berdua pun pergi ke Madinah. Setelah bertemu dengan seorang pendeta, mereka bertanya pada pendeta itu tentang ciri-ciri dan keadaan yang ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, serta sabda-sabda yang pernah diucapkan Rasulullah. Tanyakanlah oleh kalian tentang 3 hal kepada Muhammad. Jika mampu menjawab dengan benar berarti dia memang seorang nabi yang diutus Allah. Jika tidak bisa menjawab dengan benar berarti dia hanyalah seorang pembual. Tanyakanlah kepadanya siapa para pemuda yang pernah hilang bertahun-tahun lamanya dan mereka mempunyai kisah yang ajaib. Kemudian tanyakan siapa orang yang pernah mengelilingi bumi hingga ia mampu sampai ke belahan timur dan barat bumi. Kemudian tanyakan kepadanya tentang ruh. Jika Muhammad mampu menjawab dengan benar ketiga pertanyaan itu, maka ikutilah dia oleh kalian karena dia betul-betul seorang nabi. Tapi jika ia tidak bisa menjawab dengan benar, berarti ia hanya seorang pembual dan kalian boleh berbuat sesuai keinginan kalian kepadanya. An-Nadr bin Al-Harits dan Uqbah bin Abi Mu'aid pun pulang ke Mekah dan menemui para kafir Quraisy. Beliau berkata, "Wahai kaum Quraisy, kami membawa informasi yang bisa menjadi pemisah antara kalian dan Muhammad." Para pendeta Yahudi memerintahkan kita untuk menanyakan 3 hal kepada Muhammad. Jika dia mampu menjawab berarti dia betul seorang nabi. Jika tidak bisa menjawab berarti dia hanya seorang pembual saja. Orang-orang pun pergi menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah bertemu mereka menanyakan 3 hal yang diperintahkan oleh pendeta Yahudi tersebut. Mendengar pertanyaan tersebut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Besok aku akan menjawab pertanyaan itu." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyebut insya Allah ketika berkata demikian. Orang-orang yang bertanya pun akhirnya pergi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menunggu turun wahyu untuk jawaban 3 pertanyaan tersebut. 15 hari berlalu namun jawaban dari wahyu tidak kunjung datang. Jibril pun tidak datang memberi jawaban. Penduduk Makkah pun mulai gaduh. Mereka berkata, Muhammad telah berjanji menjawab besok, namun sekarang ini telah berlalu 15 malam dari janjinya. Kami masih tidak mendapatkan jawaban apapun dari hal yang kami tanyakan kepadanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merasa sedih karena terputusnya wahyu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun merasa berat mendengar apa yang dikatakan oleh penduduk Mekah. Akhirnya Jibril pun datang dengan membawa surah Al-Kahfi yang mengandung jawaban dari pertanyaan yang membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi sedih. Ketika Jibril datang menemui, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Wahai Jibril, engkau begitu lama tidak datang kepadaku sehingga aku berburuk sangka." Mendengar perkataan itu, Jibril menjawab, "Dan tidaklah kami, Jibril, turun, kecuali dengan perintah Tuhanmu. Kepunyaannya lah apa-apa yang ada di hadapan kita, apa-apa yang ada di belakang kita dan apa-apa yang ada di antara keduanya, dan tidaklah Tuhanmu lupa."